Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya sudah muncul, Ki? Belum, Kak. Ya udah. Sudah ya? Nah, coba. Sebuah persegi ABCD memiliki panjang sisi 1. Titik EFGH masing-masing terletak pada sisi AB. BC, CD, dan DA dengan AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH. Di dalam segitiga AEH dibuat persegi M. Jika luas persegi EFGH adalah L, maka luas persegi M dinyatakan dalam L adalah titik-titik. Yang paling penting ini dulu, Ki. Rizky bikin gambarnya dengan benar dulu. Paham maksud soalnya, Ki? Masuk di dalam segitiga AEH dibuat persegi kayak mana Mas ya, Kak? Jadi ini kita gambar dulu ya perseginya ya. Perseginya itu kan ABCD. Jadi lebih kurang gambar perseginya begini. Ini katakanlah begini ya, ABCD. Kemudian memiliki panjang sisi 1. ABCD. Dengan panjang AE, nah titik E itu kan terletak pada AB ya. Katakanlah di sini E-nya, ini E. Kemudian di sini adalah F. Kemudian di sini adalah si G. Terakhir yang di sini H. Yang mana panjang AE sama dengan panjang BF sama dengan panjang CG sama dengan panjang DH. Lalu katanya di dalam segitiga AEH. AEH. Nah ini. Dari AEH ini kita bikin garis lagi, Ki. Nah ini. Dalam segitiga ini katanya ada sebuah persegi. Nama perseginya itu persegi M. Ya, katakanlah begini ya perseginya ya. Nah ini, Ki. Nah, nama perseginya M. Oke, udah paham, Ki? Kak, Sampai sini. Sudah? Kak. Oke. Suara Rizky agak putus-putus ya. Diketahui panjang AE sama dengan panjang BF
sama dengan panjang CG sama dengan panjang DH. Kak, yang Ya, persegi yang soal kalimat pertama itu kan sebuah persegi ABCD panjang sisi satu. Berarti ya, kan dari A sampai D ini eh, satu kan Kak? AB ya. A Panjang sampai D atau A sampai B itu satu kan? AB-nya 1, BC-nya 1, CD-nya 1, DA-nya 1. Itu Oke, maksudnya. ya, oke, kasih Kak. Oke. Perseginya M. Bisa, Ki? Oh, Kak, agak stuck. Atau mau dicoba dibahas, Ki? Ditambah, dibahas sedikit gitu. Boleh ya? Apa Kak? Nah, misalkan ini titik P, ini titik Q, ini titik R. Jadi kan segitiga, persegi M itu kan sebenarnya persegi APQR. Nah, sekarang kita punya panjang AE sama dengan panjang BF. Ini BF ya, yang di sebelah sini. Sama dengan panjang CG, sama dengan panjang DH. Otomatis, karena dia persegi, maka kita bisa simpulkan bahwa panjang EB sama dengan panjang FC, sama dengan panjang GD, sama dengan panjang AA. Lalu diketahui di soal bahwa luas dari persegi EFGH. Jadi EFGH ini adalah persegi, yang mana luas dari EFGH itu sama dengan L. Nah, yang ditanya adalah berapakah luas dari persegi M. Atau di sini Bapak mau bikin persegi APQR. Karena persegi APQR itu sama dengan persegi yang dinamakan dengan M. Nah, dan itu yang ditanyakan luasnya dalam satuan L, dalam L. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi kita misalkan dulu ya, Ki. Misalkan ini, Ki, panjang AR itu sama dengan X.
Di sini Bapak tulis ini X. Kemudian Ki, panjang AE sama dengan Y. AE sama dengan Y. Oke, Ki. Panjang AR-nya adalah X. Panjang AE-nya adalah Y. Kemudian, kalau kita mencari luas EFGH, maka jelas bahwa luas EFGH itu adalah luas ABCD. Ya, jadi sebelum lanjut, kita bahas ini dulu, Ki. Luas EBF apa, Ki? Setengah EB kali BF E kan? Nah, sekarang kita cari dulu panjang EB-nya berapa sebenarnya. Nah, karena panjang AE adalah Y, panjang AE kan Y, berarti panjang EB-nya adalah 1 dikurang Y. Kenapa bisa panjang EB 1 kurang Y? Karena panjang EB adalah bisa. iya, AB dikurang AE, ya kan? Ngerti Rizky? Oke, Kak. Oke. Berarti ini kita bikin 1 kurang Y. Ingat panjang BF tadi sama dengan Y ya. Nah, ini jadi ini sama dengannya ini 1 kurang Y. Maka ini akan menjadi setengah dari panjang EB-nya adalah 1 dikurang Y. Kemudian panjang BF-nya adalah Y. Yang perlu diperhatikan bahwa tadi kan diketahui bahwa luas EFGH sama dengan L. Nah, luas EFGH itu sendiri sama dengan luas ABCD dikurangi luas EBF dikurangi luas FCG dikurangi luas GDH dikurangi luas HAE. Ngerti Rizky? Kak. Itu karena total dari EBF FCG itu total dari FGA kan, Kak? Kayak ditambah-tambah gitu. Gimana Ki? FGA tuh berarti kayak EBF FCG ini pecahannya kan? Kayak bagiannya gitu. Iya, jadi kayak kita bayangkan ABCD terus di apa dipotong EBF-nya, dipotong FCG-nya, dipotong GDH-nya, dipotong HAE. Jadinya kan tinggal EFGH kan? Itu maksud Rizky. Kak. Iya, oke. Luas ABCD apa? Luas ABCD adalah 1, kemudian dikurangi. Nah, lihat EBF, FCG, GDH, dan HAE itu kan luasnya sama. Karena luasnya sama, kita bisa bikin jadi 1 dikurang 4 kali luas EBF. Oke, ngerti ya Rizky ya? Oke, Kak. Sama dengan L. Ini jadinya 1 dikurangi 4 dikali setengah dikali 1 kurang Y dikali Y sama dengan L. Atau dengan kata lain, 1 dikurang 4 kali setengah adalah 2. 2 dikali 1 kurang Y dikali Y itu sama dengan L. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang kita balik lagi ke segitiga ini, Ki. Ke segitiga yang di atas. Segitiga yang terdapat di dalam persegi ini. Kita punya segitiga HPQ. Segitiga HPQ. Coba lihat di sana. Itu kan sebangun dengan segitiga HAE.
Rizky tahu syarat dua buah segitiga dikatakan sebangun? Isinya sama Kak. Bukan sisinya sama, tapi ini dua buah segitiga kalau dia sebangun ya Ki ya. Contoh di inilah di HPQ dengan HAE. Ini HPQ, HPQ, satu lagi HAE. HAE kan lebih besar nih segitiganya. Nah, perhatikan di sini. Em, di HPQ, besar sudut yang ini, sudut H ini, sama dengan sudut H ini, di HAE. Ya kan? Karena besarnya sama-sama H. Kemudian besar sudut P adalah 90 derajat. Sudut A juga 90 derajat. Karena jumlah besar sudut di suatu segitiga adalah 180 derajat, maka kita bisa simpulkan besar sudut Q itu pasti sama dengan besar sudut E. Nah, karena perbandingan besar sudut ketiganya itu sama, makanya ini dikatakan sebangun. Oke, sampai di sini paham, Rizky? Ngerti? Tiga. Oke. Nah, karena dia sebangun, maka kita bisa bandingkan kayak gini. Maka akan berlaku HP per HA itu sama dengan PQ per AE. Kita lihat HP dulu. HP itu kan panjang HA dikurang PA. HP itu adalah panjang HA dikurang PA. Ini tetap per HA sama dengan PQ per AE. Nah, kita bahas satu-satu. Panjang HA tadi berapa? Kalau dilihat lagi di soal ini di sini, panjang HA kan 1 kurang Y. Ini. Maka kita bikin HA dikurang PA adalah HA-nya adalah 1 kurang Y, kemudian dikurangi PA atau AP. Perhatikan di gambar, Ki. Panjang PA itu sama dengan X. Kenapa sama dengan X? Karena kan tadi udah disebutkan bahwa panjang AR adalah X, dan karena ini adalah persegi, maka panjang AP sama dengan panjang PQ, sama dengan panjang QR, sama dengan panjang AR, yang mana panjangnya itu adalah X. Karena tadi kita udah misalkan panjang AR sama dengan X. Jadi di sini Bapak bikin jadi 1 kurang Y dikurang X, karena panjang AP-nya adalah X. Kemudian per HA, kita tahu HA tadi adalah 1 kurang Y, dan itu sama dengan PQ per AE. Lihat lagi gambar. Panjang PQ-nya berapa? Panjang PQ kan sama dengan panjang AR. Berarti panjang PQ-nya adalah X, sementara panjang AE tadi kita udah tahu AE dimisalkan sama dengan Y. Maka ini jadi X per Y. Kemudian kita kali silang. Y dikali 1 dikurang Y dikurang X sama dengan X dikali 1 dikurang Y. Y dikurang Y kuadrat dikurang XY sama dengan X dikurang XY. Kemudian perhatikan bahwa XY di ruas kiri dan ruas kanan itu bisa saling habis. Sehingga nanti yang tersisa tinggal Y dikurang Y kuadrat sama dengan X. Atau dengan kata lain kita punya X sama dengan Y dikali 1 kurang Y. Karena Y dikurang Y kuadrat adalah Y kali 1 kurang Y. Oke Rizky, sampai di bagian sini ada pertanyaan? Bisa dipahami Rizky? Tunggu Kak, Rizky mau coba pelajari dulu. Oh ya, siap.
Sipa, suara Bapak terdengar? Dengar, Pak. Oke. Gimana Rizky, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Ingat ya, yang ditanya tadi kan adalah luas dari persegi M. Nah, kalau kita lihat luas dari persegi M ini kan sama dengan X kuadrat ya, karena panjang sisinya adalah X. Maka kemudian kita akan punya, sebentar. Baca deh. Dari sini kita lihat hubungannya ya. X sama dengan Y dikali 1 kurang Y. Sementara kita punya dari persamaan sebelumnya bahwa 1 dikurang 2 dikali 1 dikurang Y dikali Y sama dengan L. Artinya, karena Y dikali 1 kurang Y adalah X, maka ini jadi 1 dikurang 2X sama dengan L, atau 1 dikurang L sama dengan 2X, 1 dikurang L per 2 sama dengan X. Ingat bahwa luas dari persegi M atau persegi APQR tadi itu sama dengan X kuadrat. Karena X-nya adalah 1 kurang L per 2, maka X kuadrat menjadi 1 kurang L dikuadratkan per 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Jadi jawaban akhirnya ini. Karena di soal tadi kan diminta luasnya dinyatakan dalam L. Maka luas persegi M dinyatakan dalam L. Nah, jadinya ini. Coba dipahami dulu. Sebelum nanti kita lanjutkan. Rizky ada ikut lomba online ya? Ada, Kak. Udah berapa kali? Sekali. Kak, Ya, Kakak berapa agak putus. apanya putus, Ki? Suara Kakak tadi tiba-tiba. Tadi Kakak ngomong apa? Udah berapa kali ikut yang online? Eh, Kayaknya 3 kali deh, Kak. Hasilnya gimana? 1 gagal, 2 lagi menang. Oh, 2 kali. Emas ya? Iya, Kak. Ya, alhamdulillah. Coba dinaikkan levelnya lagi ya. Artinya kan kalau udah 2 kali emas yang ikut online kan berarti butuh tantangan baru ya. Harus cari yang levelnya lebih tinggi lagi, yang kayak di Unri ini. Bisa. Atau lomba-lomba lain. Itu banyak. Rizky juga coba cari-cari, Kak. Soal-soalnya tuh kayak apa ya, materinya belum Rizky pelajari kayak lim. Satu lagi Oh, eh limit. Kak, lim infinity kok salah. Oh, Tapi itu pakai limit itu. rumus rumus apa tuh? Oh, trigono. Bukan, Kak. Aduh, Limit, apa, iya, Kak, ya. yang Tapi, kita pelajari kemarin tuh, Kak. Misalnya 1 sampai 6 tambah gitu. oh, iya, iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau limit sebenarnya ini ya, Ki. Kalau di Olimpiade OSN-nya sendiri itu jarang dipakai. Mungkin kalau di Olimpiade online kan ada. Cuma jarang sih kalau di Olimpiade. Mungkin di tingkat lanjutnya bisa berguna. Jarang sih. Oke, kita lanjut ya. Siva, siap untuk soal berikutnya ya. Siva. Siap. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sepertinya
Oke, masih tentang ini. Masih tentang trigonometri apa geometri. Ya, perhatikan di sini ada gambarnya. Pada segitiga PQR, Rizky Siva tahu perbedaan garis tinggi, garis bagi dan garis berat, tahu nggak perbedaannya? Nggak. Nggak tahu ya? Oke, baik. Ini kita mulai dulu. Jadi sebelum kita bahas soal 18, nomor 18, kita mesti eh, pelajari dulu sedikit tentang perbedaan antara garis tinggi, garis bagi, dan garis berat. Kita mulai dari garis tinggi. Kalau kita punya segitiga ABC, katakanlah begini ya. ABC, kemudian ada garis AD, yang mana garis AD itu tegak lurus dengan BC. Yang namanya kalau garis AD itu tegak lurus dengan BC, maka itu dinamakan garis AD adalah garis tinggi. Intinya ciri khas garis tinggi ini adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alasnya. Di sini kan alasnya BC. Itu garis tinggi. Kemudian di garis tinggi ini berlaku BD, panjang BD per DC itu sama dengan perbandingan luas segitiga BDA per perbandingan luas segitiga CDA. Ini kalau di garis tinggi ya, Rizky dan Siva. Kita lanjut ke jenis berikutnya, ada yang namanya garis bagi. Nah, kalau garis bagi itu sendiri bagaimana? Kita kembali lagi pakai segitiga ABC. Begini. Yang namanya garis bagi adalah garis yang membagi sudut. Nah, kalau kita punya sudut A di sini, katakanlah besar sudut A-nya 40 derajat. Nah, maka kalau kita punya garis AD ini akan membagi dia menjadi dua buah sudut yang sama besar. Katakanlah besar sudut BAD adalah alfa, maka besar sudut DAC juga alfa. Ini. Besar sudut BAD, kalau sama dengan besar sudut DAC, maka garis AD itu sama dengan garis bagi. Kemudian di garis bagi ini akan berlaku panjang BD per panjang DC itu sama dengan panjang AB per panjang AC. Oke, bisa dipahami Rizky dan Siva sampai di bagian sini? Bisa? Atau suara Bapak terputus-putus ini? Paham ya, Rizky dan Siva? Enggak. Oke. Terakhir kita bahas tentang garis berat. Nah, kalau garis berat itu yang kayak mana? Garis berat itu kalau kita punya segitiga ABC lagi, katakanlah begini. Nah, yang namanya garis berat itu adalah garis dari titik A, misalnya garis beratnya AD. AD dikatakan garis berat itu jika panjang BD sama dengan panjang DC. Jadi kalau kita punya panjang BD sama dengan panjang DC dan ada garis yang membaginya yaitu AD, maka garis AD itu dinamakan garis berat. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mau dicatat dulu atau di screenshot? Silakan.
Sudah? Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi, satu lagi yang perlu ditambahkan ya, teori di sini ya. Kalau kita punya sebuah segitiga ABC, katakanlah begini, ABC, kemudian ada 3 buah garis yang kongruen, yaitu garis AD, BE, dan CF. Garis ini dikatakan kongruen karena ketiganya itu berpotongan di satu titik. Nah ini. Maka kemudian di sini akan berlaku, ini penting untuk menyelesaikan soal yang di atas ya. Di sini akan berlaku panjang AF per panjang FB, perhatikan polanya, dikali panjang BD per panjang CD dikali panjang CE per panjang AE itu sama dengan 1. Kalau Bapak tak salah ingat, ini namanya ada teorema Ceva. Teorema Ceva. Oke, kita sekarang balik lagi ke soal. Soalnya akan Bapak ulang lagi nyalinnya. Bapak bikin di sini. Pada segitiga PQR, kita bikin dulu gambar segitiga PQR-nya. Sebentar. Agak susah digambar. Pada segitiga PQR, kita punya garis tinggi PS. Nah, ini garis tinggi PS. Katakanlah begitu. Garis bagi QT. Nah, jadi kita punya garis bagi QT. Ingat, garis bagi tadi adalah garis yang membagi sudut menjadi 2 bagian yang sama besar. Berarti kalau katakanlah ini alfa, maka ini juga alfa besarnya. Dan terakhir garis berat RU berpotongan di satu titik. Nah, karena dia minta berpotongan di satu titik, maka kita bisa bikin RU-nya lebih kurang di sini. Nah, ini RU. Yang mana panjang PU sama dengan panjang QU. Kemudian diketahui bahwa panjang PQ sama dengan 7. Panjang PQ sama dengan 7. Panjang PQ adalah 7. Dan panjang QR adalah 9. Serta panjang RS itu sama dengan M kuadrat per N kuadrat dengan M dan N relatif prima. Nah, kalau dia bilang relatif prima, kalau M dan N relatif prima artinya FVB dari M dan N itu sama dengan 1. Dengan kata lain, tidak bisa disederhanakan pecahannya. Pertanyaannya, tentukan nilai dari 2 kali M tambah N. Tentukan nilai dari 2 kali M ditambah N. Oke, coba dilihat dulu gambarnya. Apakah bisa dipahami? Rizky dan Siva. Bisa dilanjutkan, Rizky, Siva? Bisa, Kak. Oke. Kita akan mulai dari ini dulu. Tadi kan kita punya teorema di garis bagi ya. Diingat lagi teorema di garis bagi. Nah ini. Kalau BAD
sama dengan DAC. Maka kemudian panjang BD per DC sama dengan AB per AC. BD per DC sama dengan AB per AC. Nah, kalau kita bawa ke segitiga ini, PQR tadi, kan kita tahu bahwa garis QT adalah garis bagi. Jadi karena QT adalah garis bagi, maka kemudian perbandingan antara RT per PT itu akan sama dengan perbandingan QR per PQ. Karena QR per PQ adalah 9/7, maka RT per PT sama dengan 9/7. Oke ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. RT per PT sama dengan 9/7. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah perhatikan bahwa ketiga garis ini kan berpotongan di satu titik, katanya. Disebutkan di soal. Berpotongan di satu titik. Artinya ketiganya kongruen. Jadi kita bikin karena garis PS, QT, dan SU kongruen. Maka berlaku dalil Ceva tadi. Dalil Ceva adalah, Bapak ingatkan lagi dalil Ceva ini. Kalau ada sebuah segitiga yang memiliki 3 buah garis yang kongruen, maka kemudian AF per FB, perhatikan ininya, AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Nah, dengan kata lain kita punya di sini segitiga yang ini, dari segitiga digambar, maka berlaku panjang PU per UQ dikali panjang QS per SR dikali panjang RT per PT akan sama dengan 1. Nah, satu lagi ingat bahwa tadi kan disebutkan bahwa RU garis bagi, garis berat. Kalau RU-nya garis berat, maka kita punya panjang PU sama dengan QU. Nah, karena panjang PU sama dengan QU, maka ini menjadi, bisa kita bikin jadi PU per PU karena QU sama dengan PU ya. Kemudian dikali QS per SR. Kemudian dikali RT per PT. Ingat RT per PT adalah 9/7. Kemudian kita kalikan dengan 9/7 sama dengan 1. PU per PU adalah 1. Maka kita punya QS per SR akan sama dengan 1. Karena ini kali ya. Pindah jadi bagi. 1 bagi 9/7. Ingat kalau bagi menjadi kali, bisa diubah menjadi kali. Sehingga kita punya QS per SR sama dengan 1 dikali 7/9. Atau dengan kata lain 7/9. Sampai di sini apakah bisa dipahami, Rizky dan Siva? Silakan dibaca dulu. Bapak bikin lagi gambar segitiganya ya di samping. Ya, S garis tinggi IT garis bagi kemudian RU garis berat. Nah ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ingat tadi bahwa panjang PQ adalah 7 dan panjang QR adalah 9.
Panjang QR itu sama dengan 9. Sementara panjang QR sendiri adalah QS ditambah SR. Nah, seandainya panjang QS adalah 7X atau 7A, terserah kita pakai huruf apa ya. Maka panjang SR adalah 9A. Kenapa 9A? Karena ingat, QS per SR itu sama dengan 7 per 9. Jadi, jika QS itu kita misalkan dengan 7A, maka SR pasti sama dengan 9A. Nah, kemudian QS ditambah SR sama dengan 9. 7A ditambah 9A sama dengan 9. 16A sama dengan 9. Atau dengan kata lain, A-nya adalah 9 per 16. Semoga bisa dipahami ya di bagian ini ya. Ingat katanya panjang SR itu adalah M kuadrat per N kuadrat. Nah, kita belum punya panjang SR. Panjang SR adalah 9A. Maka dengan kata lain, panjang SR adalah 9 dikali 9 per 16. Yang mana 9 dikali 9 adalah 81. 81 bisa diubah jadi 9 kuadrat. 16 adalah 4 kuadrat. Dan katanya ini sama dengan M kuadrat per N kuadrat. FPB dari M dengan N harus sama dengan 1. Perhatikan bahwa 9 dan 4 FPB-nya adalah 1. Kemudian, karena yang ditanya di soal adalah nilai dari 2 kali N tambah N, maka kita punya 2 kali N tambah N sama dengan 2 kali 9 ditambah 4. 9 tambah 4 adalah 13, 2 kali 13 sama dengan 26. Jadi jawaban akhirnya 26. Oke, silakan dibaca dulu. Rizky dan Siva, memang ini agak berat ya materinya. Oh iya, Siva dari tadi ya dapat jawabannya. Oke, mantap Siva. Udah pernah kerjakan soal kayak gini Siva atau gimana? Siva tadi udah kirim jawabannya 26. Rizky, apakah paham Rizky? Mencoba memahami, Kak. Oke. Oh, Siva pernah waktu lomba online ketemu soal kayak gitu. Oke, mantap Siva. Artinya soal Olimpiade Unri ini ya sebenarnya kalau untuk sumber soalnya itu masih nggak terlalu jauh-jauh kali. Nanti akan Bapak bagikan ya, ada file diktat. Di sana biasanya ada beberapa soal yang pernah diambil sama mereka. Diktat dari Pak Edi Hermanto. Sama satu lagi kalian bahas-bahas soal OSK. Coba bahas soal OSK yang 3 tahun terakhir lah. Karena cenderungnya ada mereka ambil. Apalagi yang di kemampuan dasar. Nanti lihat-lihat aja pembahasannya. Karena saya ingat Bapak pengalaman tahun lalu ya. Itu mereka cuma ganti angkanya aja. Jadi kalau kalian bahas soal OSK 3 tahun terakhir ini, lihat-lihat pembahasannya di YouTube juga ada. Yang mudah-mudahan bisa. Setelah ini Bapak akan coba, kalau masih pakai ini susah nanti ya. Kaidah pencacahan setelah ini. Siva udah ada baca-baca tentang peluang, Siva? Pelajaran kelas 12 ya. Kaidah pencacahan, kombinatorik. Rizky, gimana?
Yang terakhir tadi udah bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Rizky udah ada belajar tentang kombinatorik, kaidah penjajahan dan sebagainya? Kayaknya belum deh, Kak. Kayak Belum mana tuh, ada, Kak? belum ada baca-baca ya? Belum. Oke. Jadi gini, Bapak kan coba kasih soal yang sederhana dulu. Katakanlah kita diberikan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan banyak bilangan 3 angka yang bisa dibentuk. Dengan syarat tidak ada dengan syarat bukan tidak ada sih, setiap digitnya berbeda. Dengan syarat setiap digitnya berbeda. Oke, sebelum kita lanjutkan, definisi digit tahu nggak? Rizky dan Siva tahu nggak definisi dari digit? Jadi misalnya gini ya, kita punya bilangan 3 angka, katakanlah 256. Maka ini adalah sebuah bilangan 3 angka atau kita sebut dengan 3 digit. Yang mana digit-digitnya itu ada 2, 5, dan 6. Nah ini kan digit-digitnya berbeda. Tapi kalau kita tulis misalnya 226, untuk di soal ini nggak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena ada angka yang berulang, angka 2-nya. Nah, kemudian tugas kita kan di sini menentukan banyak bilangan 3 angka yang bisa dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Syaratnya itu tadi setiap digit harus berbeda. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita menggunakan kaidah pencacahan namanya. Kaidah pencacahan itu kalau Bapak bikinnya pakai ini kayak pakai kotak-kotak gitu. Nah, setiap kotak itu melambangkan angka yang mau kita tulis. Karena di sini yang mau kita bikin adalah bilangan 3 angka, maka Bapak tulis 3 kotak yang mana kotak yang paling kanan itu adalah angka satuannya, tengah adalah angka puluhan, dan di samping paling kiri itu adalah angka ratusan. Yang perlu kita isikan ke dalam kotak ini cuma ada berapa banyak pilihan angka yang bisa kita tulis. Oke. Nangkap ya sampai di sini Rizky dan Siva? Gimana? Bisa? Halo? Bisa, Kak. Oke. Nah, kemudian misalnya kayak gini. Di soal ini kita gunakan kaidah pencacahan. Nah, untuk yang ratusan dulu. Di bagian ratusan, ada berapa banyak angka yang bisa kita tulis? Tentu ada 6. Artinya, di bagian ratusan, kita boleh tulis dengan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Ada 6 pilihan. Tapi walaupun pilihannya 6, di angka ratusan ini tetap yang kita akan pilih kemudian cuma satu angka. Satu dari 6 angka yang tersedia. Katakanlah angka 2 yang kita pilih. Angka 2 kita pilih untuk ditulis di ratusan. Setelah kita menulis angka ratusannya, kita harus tulis angka puluhannya. Ingat, salah satu dari 6 angka yang tersedia itu udah kita tulis. Sehingga untuk yang di bagian puluhan, kita cuma punya 5 pilihan. Kalau misalnya di ratusan tadi kita tulis angka 2, maka pilihan kita untuk di bagian puluhan itu yang boleh cuma angka 1, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa angka 2 nggak boleh lagi? Karena ada syarat tadi. Syarat setiap digitnya harus berbeda.
Makanya di puluhan tinggal 5. Nah, dari 5 yang tersedia kita ambil 1, entah itu angka 3 nanti atau 4 dan seterusnya. Nah, tersisa untuk yang di bagian satuan tinggal 4 pilihan angka. Maka total banyak bilangan 3 angka yang bisa dibentuk adalah kita kalikan 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Oke, coba dipahami yang ini dulu. Di ratusan ada 6. Kemudian di puluhan dari 6 tinggal 5. Di satuannya dari 5 tinggal 4. Bisa dilanjutkan, Rizky dan Siva? Atau kalau misalnya Bapak kasih contoh yang kedua ya. Diberikan angka 1, 2, 3, 4. Tentukan banyak bilangan 2 digit berbeda yang bisa dibentuk. Yang bisa dibentuk. Ingat, kita dikasih angka 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita tulis, ada berapa banyak bilangan 2 digit yang bisa dibentuk? Kalau kita misalnya gunakan cara pertama ya. Cara pertama adalah kita tulis langsung. Maka angka yang bisa dibentuk itu adalah angka 12, 13, 14. Kemudian angka 21, 23, 24, 31, 32, dan 34. Terakhir 41, 42, dan 43. Total ada 12 angka. Ini kalau kita tuliskan satu-satu. Tetapi kalau kita menggunakan kaidah pencacahan, ingat di sini yang mau kita tulis adalah bilangan 2 digit. Artinya ada bilangan di posisi satuan dan satu lagi di bagian puluhan. Nah, di bagian puluhan kita punya 4 pilihan angka. Di sini kita tulis 4, dari 4 kita pilih 1, tinggal di satuan 3 pilihan angka. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, jadi hasilnya sama. Untungnya dengan kaidah pencacahan adalah ketika soalnya makin sulit, kita nggak perlu tulis angkanya berapa-berapa aja. Jadi tinggal pakai kaidah pencacahan, bisa diselesaikan gitu. Jadi intinya adalah gimana cara kita membagi dia menjadi bagian kotak-kotak itu dan menuliskan berapa banyak pilihan di dalam tiap kotak gitu. Oke, silakan dipahami dulu Rizky dan Siva sebelum dilanjutkan. Kalau yang tadi kita punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mau dibentuk adalah bilangan 3 digit. Dengan digit-digitnya berbeda. Sebelum nanti kita bahas soal yang di Olimpiade ini. Ini 12 ya. Oke. Oke. Rizky ngerti ya, Ge? Nah, sekarang kita persulit lagi soalnya. Itu kan tadi yang dasarnya ya. Sekarang gimana kalau soalnya misalnya ya, diberikan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
akan dibentuk bilangan 3 digit yang nilainya lebih dari 300 dengan digit-digitnya berbeda. Pertanyaannya, ada berapa banyak angka yang bisa dibentuk? Ada berapa banyak angka? Nah, untuk soal ini sebenarnya basicnya adalah cara yang tadi, tetapi tentu ada persyaratan tambahan di sini, yang mana disebutkan bahwa nilai dari angka ini harus lebih dari 300. Lebih atau kurangnya sebuah angka dari 300 itu kata kuncinya tentu di posisi ini, di posisi ratusannya. Karena dia harus lebih dari 300 gitu. Nah, untuk ratusan, seandainya tadi tidak ada syarat ini, kita kan tadi nulisnya 6 dikali 5 kali 4. Kalau di sini nggak bisa lagi 6 kali 5 kali 4. Kenapa tidak bisa? Karena untuk posisi ratusan, kalaulah seandainya kita tulis angka 1 ya di ratusan, itu nggak boleh. Karena ini akan terbentuk bilangan 3 digit yang nilainya seratusan, 125 misalnya. Dan ini kecil dari 300. Sementara yang diminta adalah nilai bilangan tersebut lebih dari 300. Artinya, di bagian ratusan kita lihat dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka mana saja yang menyebabkan dia nanti akan menjadi nilainya lebih dari 300. Tentu, angka yang bisa itu adalah angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Makanya di sini kita tulis 4 pilihan. Karena dari 6 angka yang ada, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu cuma 4 angka yang boleh. Nah, sekarang coba bayangkan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 4 angka yang boleh ini, kita pilih salah satunya. Artinya, untuk bagian puluhan, kita punya berapa banyak pilihan? Tentu punya banyak pilihannya, ada sebanyak 5 pilihan lagi. Dan terakhir untuk satuan, dari 5. Nah, sekarang kan ratusannya udah kita ambil satu angka, puluhan udah satu angka kita ambil, udah 2 angka diambil, dari 6, berarti tinggal di satuan tinggal 4 pilihan angka lagi. Sehingga ini menjadi 4 dikali 5 kali 4 sama dengan 80 angka. Jadi yang terpenting adalah bagian ratusannya tadi. Ingat, bagian ratusan cuma boleh angka 3, 4, 5, dan 6, makanya ada 4 pilihan. Ambil satu angka. Nah, untuk di bagian puluhan itu nggak masalah, kita mau pilih angka 1 boleh. Misalnya Bapak pilih jadi 312 kan tetap lebih dari 300 nilainya. Jadi untuk puluhan dan satuan nggak ada masalah. Ratusannya yang penting. Makanya kita isi yang ratusannya dulu. Oke, coba dipahami ini. Bisa nggak? Paham kira-kira? Rizky dan Siva. Kak, kenapa puluhannya ndak 6, Kak? Gimana? Puluhannya ndak 6. Karena gini, Ki. Yang pertama kali kita pilih tadi yang mananya? Yang ratusannya kan, Ki? Ya, Kak. Nah, ratusannya. Di ratusannya kan udah kita tulis satu angka. Pilihannya ada 4 angka tadi. Antara 3, 4, 5, dan 6. Katakanlah kita pilih angka 5. Nah, di puluhannya kita boleh tulis angka apa? Ya boleh tulis angka 1, 2, 3, 4, dan 6. 5-nya udah kepake, makanya tinggal 5 pilihan. Karena kan ada syarat, digitnya harus berbeda. Bisa paham, Rizky? Oke, oke. Bisa, Kak. Nah, oke. Nah, di satuannya udah tahu ya kenapa bisa 4 ya? Tahu, Kak. Nah, oke. Siva gimana, Siva? Aman? Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjut ke soal ini. Ke soal yang tadi. Tadi entah Bapak udah Bapak kasih entah belum ya, tapi Bapak ulang lagi lah.
Bentar. Snipping. Aduh, bentar ya. Hari ini soal OM 2017. Oke, ini. Tersedia angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertanyaannya, berapa banyak angka yang lebih besar dari 330? Yang lebih besar dari 330. Nah, kira-kira ada berapa banyak angkanya? Silakan dicari dulu ya, sekitar 5 menitan. Kira-kira berapa jawabannya? Ini adalah soal yang di-upgrade dari soal sebelumnya. Lebih sulit. Oh, Rizky jawabannya 60 ya, Ki? Bukan, Ki? Ya, Bukan 60. Kenapa 60, Ki? Ya. ratusannya Rizky ambil 4, tuh puluhannya Rizky ambil 3, satunya ambil 5, Kak. Kenapa di satuannya diambil 3? Soalnya yang lebih dari 3 tuh ada 3 buah, Kak. 4, 5, dan 6. Oh ya, harusnya 4 buah terus. Tapi gini, Ki, harus hati-hati, Ki, di sana, Ki. Rizky kan bikin di ratusannya ada 4 ya. Kak. Kalau di ratusannya ada angka ada 4, berarti kan Rizky nganggapnya 3, 4, 5, dan 6. Eh, baik. Sebentar ya, coba dibayangkan ya. Dia kan maunya berapa banyak angka yang lebih besar dari 330. Kalau lah seandainya Angkanya boleh berulang atau enggak, Kak? gimana? Angkanya boleh berulang atau enggak? Kayak 3, Enggak, kayaknya 3. enggak. Yang ini enggak. Karena yang tersedia angka ini gitu. Makanya ini soalnya sebenarnya agak ini juga, agak ambigu juga kan. Tapi setelah Bapak lihat di apa di pembahasannya kayaknya angkanya nggak boleh berulang. Hati-hati di sini, Ki. Kalau Rizky nganggap ratusannya 4, oke ya. Kalau ratusannya 4, kemudian Rizky anggap puluhannya berapa tadi? 3 ya? Ya, Kak. Kenapa 3? Rizky ambil 4, 5, 6, Kak. Soalnya kalau misalnya Rizky ambil 3-nya juga berulang. Oke, gimana kalau misalnya di ratusan itu yang terpilih adalah angka 4? Kalau di ratusan terpilih angka 4, apakah di puluhannya kemudian cuma ada 3 pilihan? Enggak, Kak. Enggak kan? Artinya apakah ini tepat kemudian kita bikin 4 kali 3 kali 5? Enggak kan? Pasti enggak kan? Enggak. Nah, artinya apa? Eh, Rizky harus tahu kapan kita pakai puluhannya yang 3 pilihan, kapan kita pakai yang 6 ya. Karena tadi kalau angka ratusannya 4, berarti kan kita boleh letakkan di puluhan itu angka 0, 1, 2, 3, 5, atau 6. Nah, makanya untuk soal ini, kemudian ya Rizky, Jericho nanti didengar lihat-lihat lagi catatannya.
Makanya ini kemudian kita akan membagi menjadi dua kasus, Rizky, Siva, dan Jericho. Ada kasus 1, ada kasus 2. Kasus 1 adalah kasus di mana angka ratusannya itu sama dengan angka 3. Karena angka ratusannya adalah angka 3, artinya pilihannya di sini cuma ada satu angka aja. Udah pasti cuma angka 3. Nah, kemudian puluhan dan satuannya berapa? Tinggal kalian cari berapanya. Nah, kasus kedua baru kalau angka ratusannya itu antara angka 4, 5, atau 6. Karena kan ada perbedaan perlakuan ya antara yang ratusannya 3 dengan yang angka ratusannya 4, 5, dan 6. Perbedaannya terletak di angka puluhannya tadi. Makanya kita nggak bisa pukul rata menjadi satu kasus seperti yang di sini tadi. Oke. Semoga bisa dipahami ya, Rizky, Jericho, dan Siva. Artinya untuk kasus kedua, di bagian ratusan itu kita punya 3 pilihan angka. Tinggal kalian cari puluhan dan satuannya, kemudian cari hasilnya dan dijumlahkan. Karena di sini ada 2 buah kasus. Coba dulu dicari. Ini nanti pelajaran kelas 12, kalau tak salah itu semester 2 ya. Kalau tidak salah. Kak, tadi kenapa Kak yang ratusan di kasus 2 nggak 4, 5, atau 6? Jadi gini, Jericho. Ini kan namanya kaidah pencacahan, Jericho. Biar Bapak jelaskan dari yang ini dulu ya. Misalnya kita diberikan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini akan dibentuk bilangan 3 digit yang nilainya lebih dari 300. Dengan syarat digit-digitnya itu berbeda. Digit itu yang kayak gini. Kalau kita punya 123, digitnya itu ada 3 buah, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita mau bentuk bilangan 3 digit yang nilainya lebih dari 300 menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Maka kemudian di sini kita pakai kaidah pencacahan, kita bikin 3 buah kotak. Kenapa 3 buah kotak? Karena angka yang kita mau bikin itu adalah bilangan 3 angka. Ada angka yang ratusannya, ada sebagai puluhan, dan angka sebagai satuan. Nah, di sini katanya bilangan tersebut harus lebih dari 300. Berarti kan kuncinya di bagian ratusan. Iya, Kak. Angka berapa yang bisa lebih dari 300? Yaitu dari angka yang tersedia ini kan cuma 3, 4, 5, dan 6. Karena kalau kita ambil 2 di ratusan, ya 200-an kan angkanya. Nggak mungkin lebih dari 300. Tapi kalau kita ambil 3, 4, 5, dan 6, itu pasti lebih dari 300. Makanya kemudian di kotak yang ratusan ini ada 4 pilihan angka. Ada 4 pilihan angka. Nah, antara 3, 4, 5, atau 6. Nah, di sini. Di antara 3, 4, 5, atau 6 ini kita pilih salah satunya. Katakanlah angka 5 kita pilih ya. Karena digit-digitnya harus berbeda, maka di puluhan, di angka berikutnya, itu kita bebas menulis angka berapapun. Boleh 1, 2, 3, 4, atau 6. Kecuali si 5, karena si 5 udah kita tulis sebagai angka di ratusan. Makanya di puluhan di sini tinggal 5 pilihan. Nah, begitu juga dengan yang di satuan. Kita awalnya punya 6 angka, di ratusan udah kita tulis 1 angka, di puluhan kita tulis 1 angka, artinya udah 2 angka yang ditulis, sisanya tinggal 4 pilihan angka untuk di satuan. Makanya kemudian 4 kali 5 kali 4, sama dengan 800. Paham ya Jericho sampai bagian ini ya? Oke, Kak. Nah, balik lagi ke soal ini. Tersedia angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berapa banyak angka yang lebih besar dari 330? Di sini kita bagi menjadi 2 kasus. Kenapa 2 kasus? Seandainya begini ya, kita berpikir di ratusan itu bebas. Boleh angka 3, 4, 5, dan 6. Artinya ada 4 pilihan di sini. Nah, masalahnya kemudian di puluhan dan di puluhannya ini. Di puluhannya ada tinggal berapa pilihan angka? Tergantung kan? Maksud Bapak gini, seandainya angka ratusannya tadi adalah angka 3, seandainya angka ratusannya adalah angka 3, berarti di puluhannya, karena kita maunya lebih dari 330, maka puluhan itu nggak boleh angka 0, nggak boleh angka 1, dan nggak boleh angka 2. Karena angka ratusannya angka 3. Iya. Makanya di sini ada 3 pilihan. Kalau angka ratusannya angka 3. Tetapi kalau bukan angka 3, katakanlah angka 4, 5, atau 6,
Berarti kan ini puluhannya bebas. Mau kita tulis angka 0 boleh, tulis angka 1 boleh. Kenapa? Karena dia udah 400-an, pasti lebih dari 330. Nah, karena ada kerancuan ketika ini digabung, maka ini nggak boleh. Dan kita harus bentuk jadi dua kasus. Kasus pertama adalah ketika angka ratusannya angka 3. Kalau angka ratusannya angka 3, artinya di bagian ratusan kita cuma punya satu pilihan. Harus angka 3. Nah, puluhannya berapa? Satuannya berapa? Tinggal kalian cari. Kasus kedua, ketika angka ratusannya 4, 5, atau 6. Artinya ada 3 pilihan. Nah, puluhannya berapa? Satuannya berapa? Dicari. Baru kemudian dijumlahkan. Banyak cara membentuk angka-angka dari kedua kasus ini. Itu garis besarnya Jericho. Oke. Oke, silakan dicari ya, dilanjutkan. Jericho udah balik. Iya, tadi baru dari luar, Kak. Oke, masih liburan atau udah mulai masuk sekolah? Oh, udah mulai masuk sekolah kok. Oke, siap.
Kak, ini kan ada pertanyaan ya, Kak. Ini kan kemungkinan di ratusan, puluhan, dan satuannya bisa 3, 4, 5, atau 6, tapi nggak boleh diulang. Itu bisa nentuin mana yang tepatnya gimana, Kak? Masih keliru di situnya. Oke. Kita bahas misalnya yang di kasus 1 ya. Di kasus 1 jelas ratusannya itu angka 3. Kita punya pilihan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 7 pilihan angka. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka 3 itu udah pasti di ratusan. Artinya kita cuma punya satu pilihan untuk ratusan. Nah, untuk puluhannya gimana? Ingat, dia minta angkanya ini lebih besar dari 330. Sekarang Bapak mau menulis sebuah angka, Bapak tulis angka 3 dulu. Maka angka berikutnya yang boleh berapa? Supaya dia lebih besar dari 330. 45 atau 6. 45 atau 6, bagus. Berarti ada 3 pilihan kan? Nah, sekarang di antara 45 atau 6 ini pasti salah satunya kita tulis. Artinya sejauh ini kita udah nulis 2 angka, katakanlah 3, 4 ya. Nah, angka berikutnya angka berapa ya? Bebas. Angka berapapun selama bukan angka 3 dan bukan angka 4. Selama bukan 2 angka yang udah kita tulis. Kita udah tulis 2 angka, karena tadi ada 7 angka. 2 angka sudah ditulis, maka di sini di satuan tinggal 5. Ngerti ya? Jericho? Oke. Nah, karena kan di ratusan udah tulis satu angka, di puluhan udah tulis satu angka, ya satuan bebas angka berapapun selagi bukan angka yang sama dengan angka yang udah ditulis di ratusan dan puluhan. Makanya di satuan ada 5 pilihan. Ini jadi 15. Oh, understood. Untuk di kasus 1, di kasus 2 bagaimana? Ingat, angka ratusannya bisa angka 3, sorry, bisa angka 4, 5, atau 6. Ada 3 pilihan. Nah, gimana dengan puluhannya? Kita pilih puluhan dulu. Yang jelas, angka di puluhan itu bebas selagi bukan angka yang sama dengan yang di ratusan. Ada berapa pilihan di puluhan, kemudian lanjut ke satuan, ada berapa pilihan? Oke, coba diselesaikan kasus keduanya gimana? Kira-kira.
Oke, sudah 3 orang. Puluhannya 3, satuannya 5. Puluhannya 3, satuannya 5. 45 ya? Ini Jericho 45 ini kasus keduanya Jericho. Jericho. Oh, kayaknya bukan. Puluhannya bukan 3 Jericho. Ingat, angka ratusannya itu kan angka 4 boleh, angka 5 boleh, angka 6 boleh. Maka kemudian apakah di puluhannya tinggal 3 pilihan angka? Bapak rasa enggak? Karena syaratnya tadi apa? Syaratnya adalah bilangan yang mau dibentuk adalah bilangan yang lebih besar dari 330. Kalaulah angka ratusannya udah angka 4, angka 5, atau angka 6, maka puluhannya bebas. Boleh angka 0, boleh angka 1, boleh angka 2. Kenapa? Karena kalau kita bikin 400 berapa misalnya? 400. Oh, Ah, I see, I see. ya Sorry, kan? sorry. Ya, coba selesaikan. Hati-hati. Itulah kenapa kita bagi 2 kasus tadi. Karena puluhannya beda antar tiap kasus itu. Rizky gimana? 6 ya kak ya? Ah, iya benar. Di puluhannya ya? Iya, 3-nya nggak masuk. Oke. Yap, benar sekali. Ayo Siva, gimana? Berapa kasus yang ketiganya Siva? Kemudian temukan jawaban akhirnya ya. Jadi berapa Jericho? Kasus yang kedua tadi Jericho? 3, 6, sama 5 ya. Iya, iya benar. Ada 90 ya. Nanti 6 kali 5, 30. 30 kali 3, 90. 6 kali 5, 30. 30 dikali 3, 90. Sehingga totalnya kita jumlahkan. Total di kasus 1 sama di kasus 2. Rizky gimana dapat G? Bisa G? Bisa kak. Oke. Sama jawabannya? Sama kak. Oke. Jericho dapat 105. yes. Siva sama jawabannya? Oke. Saya agak nanggung ya 5 menitan lagi. Oke. Untuk besok kan kita jam 7.20 lagi ya. Kemungkinan besar jam 7.20 sampai jam 9. Bapak mau minta tolong ke kalian. Kalian pelajari tentang ini dulu ya. Sebelum besok diajarkan. Coba besok itu dipelajari tentang, bukan permutasi sih, faktorial. Tentang faktorial, baru kemudian tentang ini rumus kombinasi. Coba dibaca-baca sedikit aja. Karena untuk soal berikutnya ini butuh tahu tentang kombinasi, tentang faktorial, sama ini Bapak minta tolong ini permutasi siklis. Permutasi lah. Di dalamnya ada n unsur yang sama,
Satu lagi permutasi siklis. Nanti bisa di ini ya, kalian cari-cari infonya tentang ini. Dia pelajaran kelas 12 sih. Cuma masih belum terlalu berat lah. Bisa ya, Jericho? Bisa. Ah. Gimana untuk lomba ini? Udah siap? Untuk lomba minggu depan? Oh ya, kalian tahu Insya kan Allah. besok jadwal ininya eh technical meeting ya, kalau nggak Tahu, salah. Kak. Nah, jangan lupa karena dia ada pakai kalau tahun lalu ya ada sistem minus kalau nggak salah. Jadi ya mesti hati-hati milih jawabannya. Dan sebenarnya untuk lolos ke babak final kayaknya ya, kalau dari hasil tahun lalu itu nilai 6,25 aja udah bisa masuk final. Karena terlalu banyak peserta yang nilainya negatif. Terlalu banyak. Nah, jadi kalian ya hati-hati milih jawabannya nanti. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak boleh minta ini dihidupkan kameranya sebentar, Jericho dan Rizky. Ki, bisa hidupkan kamera bentar, Ki? Kalau Siva lagi ini ya, lagi di luar ya. Oke, cukup. Oke, udah. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf ya kalau ada yang salah kata-kata Bapak. Tetap semangat belajar ya. Sehat-sehat selalu kalian semua. Kita besok bisa ya jam 7.20? Bisa, Ki? Ya, Kak. Jadi kok bisa? Bisa, Kak. Oke. Oke. Selamat malam. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.